Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Adiputra Pratama, NRP 5026221161 dari kelas ABDA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai advanced query. Jadi di sini sudah diberikan beberapa file untuk kita ikuti. Yang pertama-tama ada 00 prepare. Langsung saja kita klik. Oke, di 00 prepare ini ada query untuk drop database dan juga create database. Jadi ini untuk mengedrop atau menghapus database yang bernama programming in DB dan membuat database yang bernama programming in DB. Karena di sini saya sudah membuatnya, ya untuk yang ini, maka ini tidak perlu. Nah, ini untuk mengedrop, menghapus. Nah, kalau yang ini untuk create. Mungkin langsung saja kita lanjutkan ke yang kedua, yakni ada 01 prepare table. Oke, untuk prepare table ini di sini ada beberapa query, lumayan banyak. Dan di sini untuk query yang lain pertama itu use programming in DB. Jadi use itu menggunakan programming in DB ya. Menggunakan programming in DB maka akan menjalankan. Nah, yang pertama ada buat tabel. Membuat tabel yakni dengan sintaks create tabel, nama tabelnya ya dalam kurung NIM atau nomor induk mahasiswa, char ini adalah tipe datanya, ada panjangnya berapa, yakni di sini adalah 10. Not null itu artinya tidak boleh nul atau tidak boleh kosong ya, harus terisi. Nah, dan di sini untuk NIM ini sebagai primary key di tabel mahasiswa. Untuk yang selanjutnya ada kolom yang kedua yakni NIM baru dengan tipe data varchar yakni panjangnya 14 dan sama not null atau tidak boleh kosong atau harus terisi. Untuk kolom yang selanjutnya ada nama varchar dengan panjang 255. Setelah mengcreate atau membuat tabel mahasiswa, selanjutnya di sini membuat tabel lagi, yakni tabel mata kuliah dengan 4 kolom, yakni kode MK dengan tipe data varchar panjangnya 6 not null dan nama mata kuliah varchar 255 not null, SKS integer harus terisi dengan angka dan di sini sama not null dan tahun kurikulum integer not null. Di sini selanjutnya ada alter tabel dbo.matakuliah add constraint PK mata kuliah primary key kode MK tahun kurikulum. Jadi di sini alter tabel itu kayak kita itu akan merubah sebuah tabel dengan dbo.mata kuliah ya, dari dbo.mata kuliah add constraint itu constraint itu kayak batasan gitu ya. Ada batasan baru yang bernama PK mata kuliah dan yakni primary key-nya itu kode MK dan juga tahun kurikulum. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita membuat tabel lagi yakni dengan nama tabel kelas yang berisi dengan kode MK char 6 not null, tahun kurikulum integer not null dan kelas char 1 not null. Sama seperti yang ini tadi, alter tabel dari dbo.class menjadi pk underscore kelas dengan primary key kode MK, tahun kurikulum dan juga kelas. Tuh, jadi ada hubungan. Lalu
kita meng-create tabel lagi peserta kelas dengan kolom kode MK char 6.0 tahun kurikulum integer not 0 kelas char 1.0 NIM char 10.0 dan alter tabel peserta kelas menjadi PK peserta kelas. Primary key kode MK tahun kurikulum kelas dan NIM. Nah, di sini ada bulk insert ya. Bulk insert ini untuk memasukkan data dengan cepat. Nah, datanya ini dimasukkan di mana? Di dalam tabel mahasiswa. Jadi memasukkan data di tabel mahasiswa, gitu ya. Dari, nah ini dari ini kita masukkan petnya. Petnya dari mana? Kalau di dalam kasus ini kita itu buka di ini ya, di file explore, lalu kita cek. Nah, tadi kan mahasiswa, maka kita cek yang mahasiswa dengan klik kanan, lalu copy as path. Nah, maka akan muncul kayak ini tuh filenya di mana gitu loh. Dicari kan. Nah, kita kembali lagi. Nah, maka filenya di sini di folder disk C, folder ABDA, Advanced Query. Nah, ini datanya yang akan dimasukkan 01 data mahasiswa.csv. Width-nya dengan format CSV atau Excel dengan face row sama dengan 2. Seperti itu ya. Maka muncul seperti ini. Nah, kita juga akan memasukkan data mata kuliah. Data mata kuliah caranya sama. Kita masuk ke folder. Yang mata kuliah ini kita klik kanan, copy as path ya, lalu kembali ke sini, kita pastekan di sini di disk C, folder ABDA, Advanced Query dan datanya di sini .csv, format .csv ya, atau Excel. Lalu insert into kelas dengan menyelect kode MK tahun kurikulum AS kelas dari tabel mata kuliah seperti itu. Nah, akhirnya kalau sudah kita execute, karena saya sudah mengeksekut atau sudah memasukkan datanya, maka di sini merah-merah tulisannya data sudah ada seperti itu ya. Jadi nggak bisa digunakan lagi. Nah, coba kita cek mahasiswa. Nah, oke. Nah, di sini ada mata kuliah sama mahasiswa. Ini ya, sudah ada mata kuliah sama mahasiswa. Oke, sudah masuk. Oke, yang selanjutnya adalah materi yang kedua, case expression ya. Nah, di sini use programming in DB sama seperti yang tadi. Akan menjalankan with mahasiswa underscore 1 as select bintang line name nama as panjang nama from mahasiswa. Nah, jadi di sini tuh kita itu membuat tabel virtual dulu ya. Jadi kayak temporary gitu loh. Nah, terus kayak tabelnya itu kita keep dulu. Nah, kita keep dulu. Lalu kita kelompokkan dari dari tabel temporary kita ini atau tabel virtual kita ini, nah, which mahasiswa underscore 1, maka kita akan select panjang nama line panjang panjang ya, nama panjang nama from mahasiswa. Nah, dengan kasus yang kedua adalah di sini case-nya sama seperti kayak perbandingan itu loh. Misalnya kalau panjang nama kayak
panjang kayak if else lah. Kalau panjang namanya kurang dari 10, maka dia akan muncul pendek. Kalau panjang namanya antara 10 sampai 20, maka dia akan muncul lumayan. Kalau jika salah, maka panjang. Kalau salah ini kan artinya kan lebih dari 20 ya kan. Lebih dari, karena kalau kurang dari 20, sorry, kurang dari 10, maka dia akan pendek. Kita N dan akan munculkan kolom baru dengan nama kolom kategori dari mahasiswa satu. Terus kita select dari tabel mahasiswa 2 seperti itu. Oke, selanjutnya di sini yang ketiga yakni computed column ya. Langsung saja kita buka. Nah, di sini di sini ada drop tabel tadi saya hapus. Kita sama menggunakan database programming in DB dan akan menjalankan beberapa sintaks yakni jadi kolom virtual itu kayak kita itu ada suatu kolom yang tidak disimpan, yang benar-benar disimpan di dalam database-nya. Tapi kalau kita buka itu ada gitu. Tapi kalau kita close dan masuk lagi, maka akan hilang atau tidak ada kolomnya itu tadi. Gimana caranya? Ini dia. Oke, kita create dulu tabel DBO mahasiswa X ya dengan name char ya seperti ini. Lalu kalau kita lihat di sini yang persisted itu yang panjang nama sama kategori. Nah, kalau yang di sini itu untuk primary key-nya. Nah, di sini coba kita lihat apakah panjang nama dengan kategori ini sudah menjadi computed column. Kita masuk ke mahasiswa X. Nah, tulisannya di sini sudah computed ya. Artinya ini adalah sebuah kolom virtual seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke window function ya. Window function. Nah, di sini tuh fungsinya itu kayak fungsi agregat. Jadi langsung mengelompokkan ya. Tapi kalau kita menggunakan seperti yang order by itu biasanya itu langsung di kayak apa ya? Kayak langsung lah. Apa yang jelasnya bingung. Pokoknya nggak bisa diisi lagi gitu. Tapi kalau kita menggunakan beberapa ini, misalnya contohnya ini SKS ya ini, maka itu SKSB itu menjadi tahun kurikulum A itu menjadi B ini. Nah ini seperti ini, sama lah, hampir sama seperti agregat menggunakan join. Tetapi karena ini tidak menggunakan partisi, maka harus lengkap seperti ini, harus lebih banyak lah. Ada juga untuk query yang lebih simpelnya, query yang lebih simpel itu menggunakan partition by, jadi di partisi-partisi seperti itu. Nah, seperti ini. Kalau ini contohnya seperti ini. Nah, di partisi seperti itu. Sebenarnya ini dari atas sampai bawah ini sama, cuma hampir sama ya, tergantung kita menggunakan yang mana. Ini pun juga seperti ini. Ini untuk menjumlahkan SKS-nya rata-rata count tapi menggunakan partition by. Nah, ini caranya seperti ini. Kalau yang biasanya kita menggunakan order by, order by. Tapi juga ada yang namanya over partition by dan lain sebagainya. Ada juga group by. Seperti itu. Mungkin kita lanjut ke yang nomor 4.
yang window function ADV. Oke, di sini kita lanjutkan ke window function yang lebih advance ya. Langsung saja kita klik. Di sini hampir sama ya fungsinya, yakni window function. Kalau di sini kita menggunakan database Adventures Work yang DW atau Data Warehouse yang tahun 2019. Di sini contoh menampilkan sales amount di tahun sebelumnya menggunakan CTE years as select year, tahun, order date-nya, tanggal ordernya, menggunakan kolom baru yakni year, lalu kita menghitung sales amount-nya dan sales amount from dari DPO fact reseller sales. Lalu di group by di order date ya dari order date. Lalu CTA by S ini Y1 itu years dan Y1 sales amount. Lalu sales amount previous years sama dengan Y2 sales amount. Dari CTA years 1 di left join ya. Lalu CTA years Y2 on Y2 year plus 1 sama dengan Y1 plus year. Lalu select from CTA by order buyer. Nah, ini panjang sekali ini untuk menghitung jumlah eh, sales amount di tahun sebelumnya. Ada yang lebih simpel, yakni kita menggunakan query lag ya. Kata kuncinya di sini ada juga kita menggunakan over, order by, dan juga group by. Di sini lag ini adalah seperti kayak tahun sebelumnya ya. Nah, year, order date, as year, some sales amount as sales amount, lag ya. Jadi sebelumnya itu dihitung dulu kita order by, year, order date, as sales amount previous years. Nah, dari tabel DPO factory sellers sales di grup by lagi order date, order by. Lalu ada juga lead ya. Kalau lead ini sesudahnya, jadi sama kayak tadi year order date as year, lalu dihitung sales amount-nya menggunakan kolom sales amount. Nah, leg sebelumnya itu menghitung sales amount over di order by tahun ordernya, lalu menggunakan sales amount previous years ya. Jadi tahun sebelumnya itu adalah lag. Kalau lead itu kebalikannya ya, ini sesudahnya. Lead sum sales amount over order by year order by as sales amount next year. Ini dari tabel dpo.fact reseller sales or di group by dan year order date order by year. Kalau ini year on year kita menggunakan CTE by as select year order date as year sum sales amount as sales amount, jadi eh, menggunakan kolom-kolom baru yakni year dan juga ada kolom sales amount.
dan tahun sebelumnya itu some sales amount over order by year order date as sales amount previous year. Nah, dari tabel DBO Factory Seller Sales group by year order date. Nah, di sini ada sales amount previous year, year on year atau year growth. Jadi sama dengan ini dikali dengan sales amount-nya, lalu dikurangi dengan sales amount previous year tahun sebelumnya dibagi dengan sales amount sebelumnya. From CTA order by year ya. Ini kalau di execute, sebentar ini dulu deh. Nah, ada juga ini menggunakan eh, database database programming in DB. Kita menentukan first and last-nya with mahasiswa X as select bintang ini 20 ditambah substring NIM 3,2 S tahun angkatan. Ini berarti kan substring itu berarti NIM yang ke 2 sampai 3 atau apa ya? Lupa. Itu ditambah dengan itu lalu dari tabel mahasiswa terus kita select first value name over. Nah, ini menggunakan partisi kayak tadi ya. Partition by tahun angkatan, order by name, as name, ini name pertamanya. Lalu yang last value name over plus partition by tahun angkatan, order by name, as name terakhir. Lalu ada maksimalnya max min over partition by tahun angkatan, as name terakhir 2. Lalu last value. Nah, last value name over partition tahun angkatan order by name rows between unbounded preceding and unbounded following. As name terakhir 3 dari mahasiswa X ya, di unbounded. Coba kita execute. Ini yang nah ini yang pertama tadi. Sorry. Oke, lalu yang kedua ini sama ya, hampir sama. Ini yang kedua cuma beda cara. Yang ini lebih banyak, yang bawahnya itu lebih simpel gitu ya. Seperti itu. Ini yang mahasiswa tadi menggunakan em, database programming in DB. Ini ada NIM pertama, NIM terakhir 1, NIM terakhir 2, sama NIM terakhir 3. Seperti itu. Baik, selanjutnya nomor 5 yakni pivot dan unpivot. Oke, nah, di sini kita menggunakan Adventures Work yang 2019 database-nya. Jadi ini tuh untuk apa? Mungkin untuk menjadi supaya lebih paham kita coba aja. Oke ya, kalau yang pertama itu kan seperti ini hasilnya, ya kan? Nah, kalau kita em, pivotkan itu maka akan seperti ini. Sebentar. Nah, akan seperti ini. Jadi eh, akan jadi sejajar yang kolom pertama itu
menjadi sebuah baris gitu ya. Eh, kebalik, baris menjadi kolom. Baris pertama menjadi kolom seperti itu. Oke, contohnya seperti jadi ini tuh kita itu membuat beberapa kolom ya, ada nol, satu, dua, tiga, empat. Nah, diselect dari days to manufacture standard cost dari production.product menjadi source tabel. Nah, dipivotkan. Ini mengambil rata-rata dari standar cost for days to manufacture in kolom nol, satu, 2, 3, dan 4 menjadi untuk pivot tabel seperti itu. Maka hasilnya akan seperti ini. Kalau kalau mau jadi pembeda mungkin bisa ini ya kita execute. Nah, ini kalau non pivot ya, kalau yang ini sudah dipivotkan ya, maka akan menjadi seperti ini. Ini bedanya seperti itu. Nah, ini lumayan banyak, jadi kita bisa eh, banyak banyak kolom ya kita menyesuaikan seperti itu. Lanjut ke bawahnya vendor ID suppose you want query first. Oh ini untuk menentukan employee berapa itu berhasil menjual berapa produknya. Bentar ini kok susah ya. Aduh, aduh. Nah, nah ini kalau kalau kita execute coba ya. Ini akan menjadi sebuah dua tabel. Bentar. Oh, enggak satu. Nah, ini muncul vendor ID 1492, terus vendor ID dan sebagainya itu untuk employee satu itu berhasil menjual berapa, terus employee 2 berhasil menjual berapa, employee 3 berhasil menjual berapa, employee 4 berhasil menjual 4. Sorry, 5 berhasil menjual 5 gitu ya. Dengan select push order ID ya, employee ID sampai sama vendor ID dari tabel bursa order header. Ini dipivotkan, kalau dipivotkan itu nanti seperti ini. Nah, di sini ada kebalikannya, yakni unpivot. Jadi kalau unpivot itu kan berarti mengembalikan dalam bentuk semulanya yang sebelumnya belum dipivot, lalu dipivot, lalu bisa lagi dibalikkan menjadi eh, bentuk semula atau yang dinamakan dengan unpivot. Di sini ada create tabel, lalu hashtag pivot, PVT, vendor ID dengan tipe data integer, employee 1 integer, employee 2 integer, dan sampai employee 5 itu integer. Kita masukkan datanya dengan value-nya itu 1, 4, 3, 5, 4, 4, dan sebagainya. Lalu kita select bintang from ini ya, from PVT, lalu pivot, vendor ID, employee, orders, from select vendor ID, employee 1, employee 2, employee 3, employee 4, employee 5 dari pivot ini.
Nah, ini untuk unpivotnya. Selanjutnya adalah orders for employee. Nah, kita inkan employee 1, employee 2, employee 3 sampai employee 5 as unpivot. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ini kalau sudah di apa namanya? Sudah di eh, sudah dipivotkan kalau yang atas ini, terus yang bawah ini kita kembalikan ke bentuk semula, yakni ke bentuk yang unpivot. Nah, unpivotnya seperti ini. Ini pivotnya seperti ini. Nah, jadi ada beda bentuk ya, beda bentuk. Di sini ada vendor ID, employee 1, employee 2, 3, 4. Jadi baris ini jadi kolom gitu loh. Nah, baris-barisnya itu dijadikan kolom. Jadi lihatnya itu sejajar atau memanjang seperti ini kalau pivot. Tapi kalau unpivot atau balik ke bentuk semula ya seperti biasanya, seperti itu. Oke, kita lanjut yakni yang keenam ada store prosedur. Jadi store prosedur ini menggunakan database programming in DB ya. Nah, di sini merah. Kenapa merah? Karena sebelumnya kan sudah saya execute. Jadi sudah ada tabelnya di sini. Kalau mau dibuat lagi ya nggak bisa seperti itu. Harus nama yang lain, jadi harus beda nama. Kalau kita tambahkan R seperti ini, mungkin bisa ya, hilang kan, seperti itu. Tapi kalau sudah ada, maka dia akan merah. Di sini saya tidak akan menghilangkan merahnya karena sebelumnya kan sudah saya buat dan saya hanya menjelaskan isi tentang bagaimana tentang store prosedur ini seperti itu. Oke, di sini diberikan sebuah query ya kita mengcreate tabel terlebih dahulu dengan nama simple tabel dengan ada kolom parameter param 1 tipe datanya varchar dengan panjang 10 lalu kita membuat suatu prosedur ya. Prosedur ini sama seperti Java waktu di semester 2 yakni dasar pemrograman atau algoritma pemrograman. Ya, di sini ada prosedur USB simple prosedur. Ini adalah nama prosedurnya. Kenapa merah? Ya karena sudah saya gunakan. Kalau saya tambahkan S di sini, maka tidak akan merah. Seperti itu. Prosedur dari kolom param 1. Yang param 1 varchar 10 dan param 2 integer. Nah, isinya integer. Terus S begin. Nah, di sini adalah isi dari isi dari prosedurnya. Dimana kita adalah untuk kita ngeprint param 1 itu ditambah param 1 lalu kita ngeprint mengeluarkan angka param suatu kata param 2 tambah cache param 2 s varchar. Ini cache ini apa ya? Cache itu lupa nanti saya cari lagi. Dan ada truncat tabel. Nah, ini simple tabelnya seperti ini. Lalu kita mendeklarasikan em, iterator dengan integer set iterator sama dengan 0. Nah, kita menyeting terlebih dahulu untuk iteratornya itu sama dengan 0 dan will ya ini sama seperti
Java waktu semester 2 kemarin, iterator lebih kecil dari param 2, di mana param 2 itu isinya integer ya di sini. Nah ini, param 2 itu adalah cache, param 2 S varchar gitu. Cache ini apa ya? Lupa saya. Oke, lalu kita bikin insert into simple tabel ya, simple tabel param satu dengan nilainya param satu, lalu kita set iterator min iterator plus satu di n kan ini eh, kayak algoritma ya gitu ya. Hampir sama seperti Java, cuma banyak sintaks yang berbeda seperti insert to, set, ada truncate table dan lain sebagainya. Nah, setelah di end kan kita gunakan, kita execute. Ini execute ini USB simple procedure param satu dan param 2 sama dengan 10. Jadi di sini intinya di sini dia itu akan memunculkan tulisan Haloka ya dengan jumlah yakni 10 gitu. Coba kita coba execute. Sorry. CC. Bentar. Nah, di sini ya. Haloka 10. Kalau kita ganti 100, maka dia akan mengeksekut Haloka 100. Seperti itu. Eh, Oke. Wah, error ya. Waduh, sebentar. Ini gara-gara ini tadi tidak saya rubah. Gimana ya? Wow, 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 wow. Oke, coba kita buka kembali ya. Nah, ini seharusnya ini dirubah ke programming in DB. Programming in DB. Coba kita balik lagi nih ya. Nah, coba. Ini untuk mengeksekut Haloka sebanyak 10. Kalau di sini dirubah menjadi 100, itu juga bisa sampai 100. Oke, kembalikan ke 10. Nah, terus di sini create membuat suatu prosedur lagi, membuat suatu prosedur truncate eh, tabel peserta kelas. Nah, insert into peserta kelas dengan kode MK, tahun kurikulum, kelas dan juga NIM. Kita select. Nah, ini menggunakan variabel a.kode MK, A tahun kurikulum, A kelas, B NIM dari kelas A ya. Nah, kita menggunakan cross join kan mahasiswa mahasiswa B ya. Kita end kan, lalu kita go. Eh ini mungkin kalau kita execute, nah nggak bisa lagi. Kita, waduh, kenapa ya? Sebentar, sebentar. Eh, kok yes? Eh,
Ini ya, mana tadi ya? Ini kalau kita execute, oh error. Oh, bisa anu ya, nggak bisa tabel karena tabelnya sudah saya buat. Aduh, susah banget. Nah, nah, seperti ini. Nah, ini ada create prosedur USB peserta kelas kursor as begin truncate table peserta kelas. Nah, kita deklarasikan terlebih dahulu untuk kode MK ini carnya 6, eh, tahun kurikulum ini integer, kelas ini carnya 1, lalu nim char 10, char kursor mahasiswa itu kursor, kursor kelas, kursor. Lalu kita set ya, kita setting bahwa kursor kelas itu sama dengan kursor untuk select A kode MK, A tahun kurikulum, dan A kelas ini dari kelas A. Kita buka dengan kursor kelas into kode MK tahun kurikulum kelas dengan sintak while fetch status sama dengan fetch status itu apa? Kok lupa? Fetch status sama dengan apa? Begin set kursor mahasiswa sama dengan kursor for select b.name from mahasiswa B, open kursor mahasiswa, fetch next from kursor mahasiswa into name, while fetch status sama dengan 0. Ini kita insertkan eh, di tabel DBO peserta kelas dengan isinya itu ada kode MK, tahun kurikulum, kelas, dan juga name dengan nilainya add kode MK yang sudah dideklarasikan tadi di atas, yakni dengan kode MK itu char 6, tahun kurikulum itu integer, kelas itu char 1, dan nim itu char 10. Nah, ini sudah. Lalu fetch next from kursor mahasiswa into name dan di end kan. Nah, lalu kita tutup, kita close dengan kursor mahasiswa diallocate ya benar, kursor mahasiswa fetch next from kursor kelas into kode MK tahun kurikulum kelas dan di end kan lagi. Lalu di close lagi dengan kursor kelas dan di locate kursor kelas n di n kan lagi, dan kita terakhir itu di exec USB beserta kelas kursor. Nah, coba kita anu ya, seperti ini. Mungkin kalau coba create table kita hapus, bisa nggak ya? Oh, akan mempengaruhi yang lain sih. Nggak bisa. Nah, ini hasilnya nanti seperti ini. Ini sebenarnya masih mengeksekut, masih mencari karena ini sangat banyak sekali ya. Apalagi ada aturan-aturan atau prosedur yang kita minta. Jadi lumayan lama ini. Mungkin kita lanjutkan ke selanjutnya saja ya.
Oke, sekarang selanjutnya kita masuk ke nomor 7, yakni tentang function. Sebenarnya function ini sama dengan hampir sama dengan prosedur ya. Isinya intinya sebuah case yang ingin kita lakukan itu loh. Jadi yang kita mau. Nah, di sini hampir sama. Di sini kita belum menggunakan function ya. Di sini ini contohnya belum menggunakan function. Terus kita akhirnya menggunakan function di sini jadi ada perbandingannya. Nah, perbandingannya kita menggunakan function itu seperti ini. Lagi-lagi ini merah karena ini sudah kita buat functionnya. Lalu coba kita scroll lagi. Di sini ada hampir sama ya. Di sini ada mahasiswa satu dengan eh, panjang nama. Oke, mungkin kita bahas terlebih dahulu dari atas. Jadi kalau seperti ini kan pengelompokan berdasarkan nama panjang ya. Jadi mahasiswa satu kita select atau panjang dari eh, kata hurufnya itu dari kolom nama kita buat kolom baru dengan nama panjang nama dari tabel mahasiswa. Terus yang kedua dari mahasiswa 2 S1 dengan case. Nah, case ketika panjang nama kurang dari 10 maka akan memunculkan nama pendek ya. Huruf sebuah kata pendek. Lalu ketika panjang nama antara 10 sampai 20 maka lumayan. Nah, jika salah di sini dalam artian lebih dari 20 maka panjang ya. Kita N masukkan ke dalam kolom kategori. Nah, kita select bintang from mahasiswa 2. Di sini kita go. Nah, kalau di sini kita menggunakan create function ya. Create function dengan add panjang. Panjang ini tipe datanya integer. Kita return varchar dengan panjang 50 dan kita ask begin, kita declare kategori dengan varchar 50 kita set kategori sama dengan 0 atau di sini tuh maksudnya nilainya default ya 0. Nah, jika panjang kita menggunakan if ya jika maka ya. Jika panjang kurang dari 10 maka kita akan set kategori itu sama dengan pendek gitu. Terus eh, kita N ya, kita N. Jika salah, maka panjang itu kalau di antara 10 sampai 20 itu maka eh, setnya kategori itu lumayan. Lalu di N-kan lagi, jika salah lagi, maka jika panjang lebih dari 20 maka setnya ini kategorinya ini sama dengan panjang itu dan kita return kategori kita return lagi seperti itu. Kita mungkin selanjutnya with mahasiswa satu select bintang dan panjang nama from mahasiswa mahasiswa 2 select bintang DPO. Ini adalah nama tabel dengan kolom panjang nama S kategori from mahasiswa 1 select bintang from mahasiswa 2 with mata kuliah 1 S select bintang panjang nama mata kuliah panjang nama from mata kuliah ya. Jadi ini tuh panjang nama ini panjang nama mahasiswa. Nah, yang ini panjang nama mahasiswa, lalu yang ini adalah panjang nama mata kuliah. Select bintang from mata kuliah, lalu kita membuat
function baru, yakni dengan SKS dengan tipe datanya integer, return tabel as return. Ini adalah sintaks ya. Ini adalah sintaks. Lalu select bintang from mata kuliah di mana SKS itu adalah add SKS gitu ya. Jadi eh, kita itu samakan itu, kita rubah itu. Jadi kolom SKS dari mata kuliah itu sama dengan add SKS. Yang dimana add SKS ini adalah di adalah sebuah data baru ya dari function kita gitu loh. Kalau logikanya itu seperti penjelasannya. Kita select from UDF mata kuliah 3, select A, B nim C, C nim baru, C nama, from UDF mata kuliah 3A. Nah, kita joinkan beserta kelas B on A, kode mata kuliah sama dengan B, kode mata kuliah N dan A tahun kurikulum, B tahun kurikulum. Nah, kita joinkan lagi mahasiswa C on B dot nim sama dengan C nim, itu ya. Nah, coba kita membuat function lagi, yakni function tahun angkatan yang dimana add nim char itu panjangnya 10. Nah, ini adalah eh, sintaksnya return char as begin declare tahun angkatan char 4 set tahun angkatan sama dengan 0 atau ini adalah defaultnya. Lalu jika nim tidak null ya is not null atau keisi, maka akan mengset tahun angkatan itu sama dengan menjadi 20 ditambah substring nim 3 sampai 2. 3 sampai 2 itu kan berarti kalau nim itu kan biasanya kan belakang-belakangnya itu adalah eh, tahun angkatan ya. Sorry. Tengahnya atau tengah Iya, tengahnya itu adalah tahun angkatan. Biasanya depan kan kode kode departemen. Yang kedua itu adalah tahun angkatan. Jadi 20 ya, 20 ini adalah menunjukkan 2000. Nah, 2000 terus substring itu angka yang mau kita ambil. Misalnya 5022 ya kan. Substring 3 sampai 2 itu 22. Nah, jadi kalau digabung 20 ditambah 22 sama dengan 2022. Maka diketahui bahwa tahun angkatan dari peserta ini jika terisi ya, maka tahun 20 ditambah NIM substring NIM 3 sampai 2 ini. Nah, jadi 2022 seperti itu. Kita return eh, tahun angkatannya. Lalu kita create function lagi UDF mahasiswa tahun angkatan dengan tipe data char 4 ya kita returns output table dengan tabelnya ini ada nim ya nim itu nimnya lalu charnya 10 nim baru varchar 14 nama varchar 255 dan tahun angkatan char 4. Nah, S begin insert into output tabel ya dengan kolom name, nim baru, nama dan tahun angkatan. Lalu kita select name, nim baru, dbo.udf tahun angkatan dan kolom name dari tabel mahasiswa di mana eh, dbo.udf tahun angkatan nim main tahun angkatan. Sorry, sama dengan ya. Ini sama dengan ini yang sudah dideklar tadi di atas. Kita return, lalu select bintang from UDF mahasiswa 2020. Ini sudah selesai. Kemungkinan kita akan execute ya, coba. Nah, seperti ini ya. Tadi sudah muncul. Ini kenapa ini? Ada error di sebelumnya di prosedur. Nah, error di sini. Ya, apalah yang penting tadi sudah sempat muncul yang ke
7 ini tentang function. Baik, yang selanjutnya adalah trigger. Ya, ini adalah yang ke-8 atau yang terakhir. Di sini langsung saja kita masuk di sini ya. Ini adalah em, trigger dan perlu kita ketahui bahwa trigger itu adalah kayak blok kode yang secara otomatis dijalankan oleh peristiwa tertentu pada tabel atau database. Dan trigger ini digunakan untuk menjalankan tindakan tertentu seperti memperbarui atau menghapus data secara otomatis saat perubahan data terjadi pada yang terkait. Ini kalau jenis-jenis trigger ini dalam SQL itu terdapat dua kategori utama ya, yakni row level trigger sama statement level trigger. Lalu trigger juga dibagi menjadi beberapa, yakni before trigger itu eh, dipicu sebelum operasi ya. Jadi kayak insert, update, delete. Nah, itu dilakukan pada tabel. Misalnya kita dapat menggunakan trigger before insert untuk memvalidasi data sebelum dimasukkan ke dalam tabel gitu. Kalau after trigger itu trigger ini dipicu setelah operasi DML selesai. Nah, ini sering digunakan untuk tindakan seperti logging atau mengirim notifikasi setelah perubahan data gitu. Nah, ini eh, jadi menggunakan database Stack Overflow 2010 create or alter trigger. Jadi their user is famous on DBO user after update. Ya, ini kan after update berarti dia menggunakan after trigger. Eh, lalu as begin declare at ID integer, lalu reputasinya integer. Kita select ID sama dengan ID dan reputasi sama dengan reputasi dari interested gitu ya. Nah, jika reputasi lebih dari 1000 maka update dbo.user ya. Lalu set about me sama dengan famous for a high reputasi gitu ya. Lalu kalau from DPO users itu di mana ID itu sama dengan add ID dan kita jalankan. Ini ini ada yang keliru ya, ada yang salah, tapi ini versi yang benar. Jadi seharusnya itu adalah create or alter trigger their users is famous on dbo.users after update as begin update dbo.user sets about me famous for a high reputation dari dbo.users. Nah, kita menggunakan inner join ya. Kalau di sini tidak menggunakan inner join, tetapi menggunakan set dan from. Jadi yang benar-benar menggunakan inner join, interstate ionU.id sama dengan i.id, di mana i.reputation itu lebih dari 1000 dan kita endkan. Ya, temuan menarik untuk trigger hanya menggunakan SQL Server non-express edition ya. Jadi select satu from dbo.users. Kita create or alter function. Kita kembali ke function dbo.fn ya, fn get seniority dari kolom reputation integer, lalu return varchar yang panjangnya 10. Nah, as begin declare seniority varchar 10 if reputation lebih dari 10.000 ya, maka set seniority itu senior ya.
Tapi kalau reputationnya kurang dari 1.000, maka dia dianggap junior. Kita return ya. Lalu kita end kan. Lalu selanjutnya ada alter table dbo.users add seniority as dbo.fn get seniority kolom reputation go select satu from dbo users. Seperti itu. Mungkin ini lama banget yang nge karena banyak filenya 10 gigan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.